Timnas Indonesia terus berjuang dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Berada di grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, skuad Garuda mencoba membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C yang mereka huni dijuluki Grup Neraka, dengan lawan-lawan yang memiliki pengalaman rutin tampil di pentas dunia. Namun, Indonesia telah memberikan kejutan lewat hasil positif di dua laga awal. Pada pertandingan pertama, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1. Di laga kedua, skuad Garuda kembali tampil solid dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Meskipun sempat menelan dua kekalahan beruntun dari Jepang dan Cina, timnas Indonesia bangkit secara dramatis. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024, menjadi momen penting yang menghidupkan asa. Performa impresif ini tidak hanya membawa optimisme bagi supporter, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak, termasuk Coach Justin atau Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat signifikan dalam membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia menyebut keputusan Erick untuk mendukung pemain diaspora dan mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih menjadi langkah besar dalam membangun fondasi timnas. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora dan Shin Tae-yong. Kita mungkin belum tahu apakah bisa lolos kali ini, tapi setidaknya ada harapan, ujar Coach Justin. Namun, ia juga menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 perlu dilihat secara realistis. Menurutnya, target yang lebih masuk akal adalah bersaing di Piala Dunia 2030, ketika para pemain muda Indonesia saat ini telah matang secara pengalaman dan kolektivitas tim. Realistisnya, kita mungkin lebih siap di 2030. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, para pemain muda akan lebih matang dan jam terbang mereka bertambah. Tapi sekarang, kita tetap punya peluang meski tidak mudah, tambahnya. Dengan sisa pertandingan melawan Jepang dan Australia, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Namun, hasil melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu memberikan kejutan. Target untuk meraih posisi ketiga di grup, yang membuka peluang ke babak playoff, kini menjadi harapan realistis. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bukan hanya dari segi taktik, tetapi juga mentalitas para pemain yang kini semakin kuat. Transformasi besar terlihat di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa pendekatan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas permainan sekaligus membangun mental baja bagi para pemain. Pada awal masa kepelatihannya, Shin mengungkapkan bahwa para pemain sering kehilangan semangat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Arab Saudi, misalnya, adalah tim dengan level yang jauh di atas kami. Ketika melawan mereka, pemain sering merasa tertekan dan putus asa, ungkap Shin Tae-yong. Namun, Shin berhasil mengubah mentalitas tersebut. Melalui pengalaman melawan tim-tim kuat, seperti Arab Saudi, kepercayaan diri pemain meningkat pesat. Dalam pertemuan terakhir, skuad Garuda bahkan mampu mencetak 2 gol ke gawang tim berjuluk Elang Hijau. Hasil ini membuktikan bahwa kami mampu. Kepercayaan diri pemain menjadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya, tambah Shin. Pendekatan Shin Tae-yong tidak hanya soal taktik, tetapi juga pola pikir. Ia mendorong pemain untuk belajar dari setiap kekalahan dan menjadikan pertandingan melawan lawan yang lebih kuat sebagai kesempatan berharga. Peningkatan ini terlihat dalam pemahaman strategi permainan yang semakin matang dan daya juang yang lebih besar di lapangan. Menghadapi lawan kelas dunia adalah pelajaran penting tentang fokus, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, jelas Shin. Kepercayaan diri yang meningkat di antara pemain timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Dengan program latihan konsisten dan strategi terencana, Shin optimistis skuad Garuda mampu bersaing di level internasional. Kami terus berusaha membangun tim yang kompetitif dan tidak mudah menyerah. Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Transformasi mental dan teknis timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola kita. FIFA akan segera merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia yang dipastikan mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pembaruan terakhir peringkat FIFA yang diumumkan 24 Oktober 2024,
Timnas Indonesia berada di posisi ke-130 dunia dengan total poin 1118,87. Namun, kemenangan gemilang atas Arab Saudi, 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024, membuat Timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat ke posisi 125 dunia. Kemenangan tersebut diraih melalui 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Tambahan 3 poin dari laga ini juga membawa skuad asuhan Shin Tae-yong naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini mengoleksi 6 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 16 poin, serta Australia dengan 7 poin. Selain itu, Timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Jika mampu mempertahankan performa, peluang Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi. Menurut football-ranking.com, tambahan 16,23 poin dari kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini mengoleksi total 1135,10 poin. Ini membawa Timnas Indonesia mengungguli 5 negara sekaligus, yaitu Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi Timnas Indonesia di panggung internasional. Namun, hitungan ini masih bersifat sementara. FIFA akan mengumumkan secara resmi peringkat terbaru pada 28 November 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika menang atas Australia, tambahan 20,7 poin bisa diraih. Sementara kemenangan atas Bahrain berpotensi menambah 16,45 poin. Dengan performa yang semakin konsisten, Timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di Asia. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Bagi Indonesia, sejarah melawan Bahrain menjadi sorotan utama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-10. Sementara itu, di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, duel Indonesia melawan Bahrain juga diwarnai kontroversi, terutama keputusan wasit yang memperpanjang waktu tambahan hingga 11 menit. Keputusan tersebut memberi Bahrain kesempatan menyamakan skor menjadi 2-2, yang memunculkan kritik luas. Namun, kondisi berbeda hadir di leg kedua nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan komposisi pemain yang diisi banyak pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama, Indonesia menjadi kekuatan baru yang sulit diremehkan. Pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga membawa harapan besar. Peningkatan ini bahkan mendapat perhatian dari Samir Chamam, mantan pelatih Timnas U23 Bahrain. Chamam memperingatkan bahwa Indonesia kini harus dipandang sebagai ancaman serius. Ia menyoroti kekuatan kolektif skuad Garuda, terutama pengalaman para pemainnya yang pernah berkarier di Eropa. Laga leg kedua antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tentu ingin membalaskan hasil kurang memuaskan di laga pertama sekaligus meraih 3 poin penuh. Shin Tae-yong sendiri menyatakan bahwa target utamanya adalah mempertahankan posisi Indonesia di 3 besar grup C. Jika Indonesia mampu bertahan di posisi ini atau bahkan naik ke peringkat kedua, maka peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Peluang ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan dan perkembangan yang ada, laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kembali membahas kemenangan telak timnya atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.